Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ayol ikhwah Mukhtasar Sahih Muslimnya. Kita masuk ke bab fi i'tidalis shalah wa itmamiha. Bab i'tidal as-shalah dan itmamnya, yaitu kesempurnaan sholat. 328 Anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala ramaktu sholata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadtu qiyamahu faraka'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajdatahu fajalsatahu baina sajdataini fasajadatahu fajalastahu ya baina at-taslim wal insiraf fajalsatahu baina at-taslim wal insiraf qariban minas sawa. Dari Al-Bara' bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku memperhatikan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku dapati berdirinya beliau, rukuknya beliau, i'tidal setelah ruku, sujudnya beliau, duduknya di antara dua sujud, dan sujudnya beliau kembali, dan duduknya beliau antara taslim dan insiraf. Ya, insiraf itu pergi. Itu hampir sama, ya, hampir sama panjangnya. Hadis ini akhal Islam hujjah bagi sebagian ulama bahwasannya yang paling utama di dalam sholat itu adalah panjang daripada berdiri, ruku, i'tidal, sujud itu sama. Karena terjadi ikhtilaf para ulama ya tentang yang paling utama itu berdirinya atau banyak ruku dan sujudnya atau ya sama gitu, Pak. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama memperbanyak ruku dan sujud. Dalilnya mana? Hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, sal, mintalah. Lalu orang ini berkata, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta agar bisa menemanimu di surga, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, awa ghairil dzalik? Apa tidak ada yang lain? Kata sahabat ini, wadak, gitu aja. Kata Rasulullah, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantulah aku atas dirimu untuk banyak sujud. Berarti itu menunjukkan, kata mereka, berarti sujud, ya, memperbanyak ruku dan sujud itu lebih utama. Demikian pula hadis, idza qama ar-rajul, ya, ma sajada 'abdun sajadah, tidaklah seorang hamba sujud sekalipun sujud kecuali dengan satu sujud itu Allah angkat satu derajat dan Allah gugurkan satu kesalahan. Dan ini madhabnya Ibnu Umar, Pak. Beliau merojihkan bahwa yang paling utama yaitu memperbanyak ruku dan apa? Sujud. Sebagian ulama mengatakan yang paling utama yaitu panjangnya berdiri, terutama di waktu malam.
Untuk sholat malam, kata mereka, kita dapati Rasulullah SAW memperpanjang sholat, berdirinya Pak. Rasulullah SAW pernah sholat 1 rakaat membaca surat Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran, Masya Allah. Iya. Disebutkan dalam hadis Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah sholat tahajud, panjang berdirinya sampai hatta tarimat qadamah, sampai 2 kakinya itu bengkak, Pak. Iya. Ketika Aisyah bertanya, kata Rasulullah, afala akunu abdan syakura? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Berarti itu menunjukkan bahwa yang paling utama itu apa? Yang panjang berdirinya, Pak. Dan mereka menafsirkan hadis bahwa Nabi ditanya, salat apa yang paling utama? Kata Rasulullah, tulul qunut, panjangnya qunut. Kata mereka, qunut artinya qiyam, berdiri. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling utama itu ya sama, berdirinya dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, dengan sujudnya, duduk di antara sujudnya, sama. Dalilnya mana? Hadis ini. Karena kata Al-Bara bin Azib, aku memperhatikan salat bersama Nabi Muhammad SAW. Ternyata aku dapati berdirinya, rukunya, ya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara 2 sujudnya, ya, qarib minas sawa, hampir sama. Dan ini yang dirojikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Adapun dalil yang menyebutkan tentang banyak sujud itu tidak bertabrakan dengan hadis yang sedang kita bahas ini, Pak. Karena orang yang memperbanyak ruku dan sujudnya, itu maksudnya ruku dan sujudnya sama dengan ya berdirinya, panjangnya. Jadi kalau kita memperpanjang berdiri, maka ruku dan sujudnya juga sebaiknya sama. Kalau antum berdirinya 1 jam, ya rukunya juga mirip lah segitu. Iya. Cuma masalahnya siapa di antara kita yang bisa itu, Pak. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis berikutnya 329. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala inni la alu an usalliya bikum kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala fa kana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Wa idza rafa'a ra'sahu fi min as-sajdah makatha hatta yaqula al-qa'il qad nasi. Anas bin Malik, semoga Allah berkata, meridhoinya, ya, ia berkata, sesungguhnya ini la alu itu artinya la uqassir, ya, aku tidak mengurang-urangi. An usalliya bikum, untuk sholat, ya, aku sholat untuk kalian, seperti aku melihat Rasulullah SAW sholat mengimami kami. Artinya Anas ingin mencontohkan bagaimana sholatnya Rasulullah SAW. Fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Dan adalah Anas melakukan sesuatu yang aku tidak melihat kalian melakukannya. Yaitu beliau kalau mengangkat kepalanya dari ruku', maka beliau berdiri, ya, sampai-sampai orang berkata beliau sudah lupa. Artinya i'tidalnya panjang, Mbak. Dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud, maka beliau duduk di antara 2 sujud, sampai-sampai ada orang berkata beliau telah lupa. Hadis ini akhul Islam, ya, menunjukkan bahwa disunnahkan untuk memperpanjang ruku
Demikian pula memperpanjang duduk di antara memperpanjang i'tidal. Dan hadis ini membantah Pak pendapat yang mengatakan bahwa i'tidalnya Nabi itu nggak panjang. Karena memang ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika i'tidal mengatakan Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Udah. Kita katakan, na'am, memang ada riwayat yang sahih. Akan tetapi Nabi SAW dia terkadang memanjangkannya. Sampai-sampai disebutkan di situ, ya, kata perawi sampai-sampai ada orang berkata beliau sudah lupa. Saking panjang sekali. Kalau antum panjang begitu bacanya apa ya Pak? Rabbana lakal hamdu kan sebentar. Terusin. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'd. Terus masih ada tambahannya lagi Pak. Ahlas sana'i wal majd haqqu ma qala al-'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan satu ayat yang lain Nabi mengatakan li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu li rabbil hamdu terus sepanjang-panjangnya. Ya. Demikian pula Pak, duduk di antara dua sujud pun disyariatkan untuk panjang. Adapun disebutkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi kalau duduk di antara dua sujud seakan-akan duduk di atas bara api, itu riwayatnya lemah. Dan hadis tersebut dijadikan hujah oleh sebagian ulama bahwa duduk di antara dua sujud itu katanya tidak disyariatkan lama. Akan tetapi pertama riwayat itu lemah dan bertabrakan dengan hadis Anas ini. Di mana Anas menceritakan tentang sholatnya Rasulullah SAW. Dan ternyata Anas memperpanjang duduk di antara sujud sampai-sampai ada orang berkata, qad nasi. Udah lupa. Ya. Bab afdalis shalah tulul qunut. Bab salat yang paling utama adalah tulul qunut. Hadis 330 an Jabir radhiyallahu anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu salati afdal? Qala tulul qunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, salat apa yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tulul qunut. Panjangnya qunut. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Apa makna daripada qunut? Apa makna daripada apa? Qunut. Dan pelakunya disebut dengan qanit. Ya, qanit. Wallahu a'lam akhi. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang makna qunut dalam hadis ini, Pak. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tulul qunut ay tulul qiyam. Tulul qunut ya artinya panjangnya berdiri. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah bin Habashi al-Khatami. Rasulullah SAW ditanya, ayul a'mali afdal? Wahai Rasulullah, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah, tulul qiyam. Panjangnya berdiri. Iya. Ikhwatul Islam. Sebagian yang lain mengatakan bahwa kunut artinya doa dan ketaatan. Sehingga tidak menafikan untuk disebut bahwa tulul kunut pun ada pada ruku. Tulul kunut pun ada pada i'tidal dan sujud. Sehingga atas dasar itu kata mereka, kunut di sini artinya bukan sebatas berdiri.
Orang yang panjang berdiri disebut apa? Kunut. Orang yang panjang rukuknya juga kunut. Orang yang panjang i'tidalnya, yang panjang sujudnya juga disebut apa? Kunut. Ya, yang hakikatnya itu dawamut ta'ah. Senantiasa di atas ketaatan. Ya. Dan itulah pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, sebagaimana sudah kita sebutkan di pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini, akhi, ya, berhujjah dengan hadis Anas tadi. Maka dari itu kunut di sini bukan sebatas panjangnya berdiri, tapi kunut juga ya berlaku juga untuk panjangnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, ya, dari gerakan-gerakan sholat. Wallahu a'lam. Bab al-amru bisukun fis shalah. Bab perintah untuk diam dalam sholat. Hadis 331 an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum rafi'i aydikum ka'annaha adnabu khailin shumus uskunu fi shalah thumma kharaja alaina fara'ana ya halaqan faqala ma li arakum izin hilaqan qala thumma kharaja alaina faqala ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya keluar kepada kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kami ya banyak bergerak. Maka Rasulullah sabda mali arakum rafi aidikum aidikum ka'annaha adnabu khailin shumus. Kenapa aku melihat kalian ini kok suka mengangkat tangan kalian itu? Ya. Seakan-akan itu adalah khailin shumus. Yaitu ekor kuda yang selalu gerak-gerak gitu, Pak. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Artinya Rasulullah SAW mengingkari, Pak, perbuatan mereka. Di mana ya yang namanya syumus itu artinya tataharrok wala taskut. Dia selalu gerak aja. Kalau ekor kuda kan begitu, Pak. Antum kalau lihat Pak kuda kan suka kluk gitu, nggak mau diem gitu. Iya. Uskunu fis shalah. Diamlah, tenanglah kalian di dalam salat. Kemudian suatu ketika Rasulullah keluar kepada kami lagi. Dan beliau melihat kami berpencar-pencar, berhalakoh-halakoh. Maka Rasulullah sabda, "Mali arakum izin." Kenapa aku melihat kalian kok berpencar-pencar begini? Kemudian Rasulullah SAW suatu ketika keluar lagi kepada kami dan berkata, "Tidakkah kalian bersaf seperti halnya saf malaikat ya di sisi Rabb-nya?" Lalu kami bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ya tata cara malaikat bersaf di sisi Rabb-nya?" Kata Rasulullah, "Yutimmuna sufufal awal." Atau uwal. Itu mereka menyempurnakan saf yang pertama dulu. Wa yatarasuna fis saf. Dan mereka taros, mendekat, ya saling mendekat dalam saf. Ya saling merapat dalam saf. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita ambil faidah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan wajibnya
sukun dan khusyuk dalam sholat, Pak. Dan larangan banyak bergerak. Dan sudah pernah kita sebutkan, Pak, bahwa para ulama bersepakat bahwa banyak bergerak secara terus-menerus itu bisa membatalkan apa? Sholat. Kecuali bagi mereka yang tidak tahu. Maka kita nasihati, ya, karena ketidaktahuannya itu. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Di sini menunjukkan bahwa kalau kita singgah di suatu tempat, jangan berpencar-pencar. Yang lebih baik ngumpul bareng-bareng gitu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat para sahabat berpencar-pencar, Nabi mengatakan, "Mali arakum izin. Kenapa aku lihat kalian kok berpencar-pencar seperti ini?" Ya, satu yang lain, "Inna tafarraqakum fisyi'abi wal audiyah." Sesungguhnya berpencar-pencarnya kalian tuh ada yang di bukit, ada yang di lembah, itu dari setan, kata Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menyuruh kumpul. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di sini juga kita ambil faidah, Pak, bahwa para malaikat di hadapan Allah itu bersaf. Maka kita disuruh untuk tasyabuh dengan malaikat. Kalau tasyabuh dengan malaikat terpuji, Pak. Tapi tasyabuh dengan setan nggak boleh. Haram. Maka Nabi mengatakan, tidakkah kalian bersaf seperti halnya safnya para malaikat? Yaitu bagaimana? Yutimmuna sufufal uwal. Mereka menyempurnakan saf yang pertama dulu. Kedua sempurnakan, ketiga sempurnakan, keempat sempurnakan. Kalau di sini terkadang pada ngumpul sebelah sono lupa. Nggak tahu kenapa. Di sini masih kosong, masih sono udah pada ngumpul aja, nggak mau ke sini. Ya, pasti tanya alasannya kenapa? Dingin enak Ustaz di sini. Ya Allah, mempertahankan dingin dan tinggalkan pahala gede gitu loh, Mas. Sangat tidak layak, Mas. Iya. Apalagi kemarin bulan Ramadan begitu tuh. Udah penuh di sono tuh. Sementara di sini masih kosong. Ajib. Iya. Padahal berjenggot di atas mata kaki loh, Mas. Ya, udah paham harusnya kan bahwa mengisi saf yang pertama dulu, mengisi itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga kita ambil faidah, ya akhi. Itu larangan tasyabuh dengan hewan. Karena Nabi SAW ya mengatakan, kenapa aku melihat tangan kalian kok selalu diangkat? Ka'annaha adnabu khailin syumus. Seperti ekor kuda yang nggak bisa diem. Berarti kita dilarang, Pak, tasyabuh dengan apa? Dengan hewan. Kadang kita kalau lagi bercanda kan, Pak, ya, kita mempraktekkan gaya monyet, nyet gitu, nggak boleh, Pak. Iya. Atau kita menyerupai gaya kucing gitu, dan yang lainnya nggak boleh, Pak. Tasyabuh dengan hewan itu dilarang. Iya. Di sini kita ambil faedah selanjutnya, ya akhal Islam. Di sini menunjukkan seorang alim hendaklah memberikan irsyad dan ta'lim. Ketika Rasulullah SAW melihat ada orang yang banyak bergerak dalam sholat, diingatkan. Ya, ketika mereka para sahabat pencar-pencar, diingatkan jangan berpencar-pencar. Nah, demikian. Ya, antum yang punya ilmu, ketika melihat temannya ini kok nggak sesuai sunnah, kewajiban antum untuk mengingatkan, tapi dengan cara yang baik, bukan dengan marah-marah, Mas. Kalau marah-marah, siapa yang mau terima sih ya? Terkadang kita mengingatkannya marah-marah.
Ya. Faedah selanjutnya akhwal Islam. Yang di sini menunjukkan perintah untuk merapatkan saf. At-taros. At-taros itu merapatkan. Ya, saf. Dengan merapatkan apa? Pundak dengan pundak. Kalau bisa kita rapatkan tumit dengan tumit, bagus. Betis dengan betis, bagus. Ya. Namun terjadi ikhtilaf para ulama apakah merapatkan ya tumit dengan tumit itu wajib. Kalau jumhur mengatakan tidak. Ya. Wallahu a'lam tentang masalah ini. Taib akhi, kita ambil bab berikutnya, bab al-isyarah bi raddis salam fi shalah. Bab berisyarat untuk menjawab salam dalam salat. Hadis 332 an Jabir radhiyallahu anhu annahu qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athani li hajatin thumma adraktuhu wa huwa yasir qala Qutaybah yusalli wa sallamtu alaihi fa asyara ilayya falamma faragha da'ani faqala innaka sallamta anifan wa ana usalli wa huwa muwajjihun yawma idzin qibala al-masyriq. Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah mengirimku untuk sebuah keperluan. Kemudian aku pulang dan mendapati Rasulullah sedang sholat di atas kendaraannya, Pak. Sedang berjalan di atas kendaraan lagi sholat. Lalu aku mengucapkan salam. Waktu itu Jabir nggak tahu kalau Rasulullah sedang apa? Sholat. Sedang sholat ya. Maka Rasulullah pun hanya berisyarat saja. Dalam satu riwayat begitu Pak, isyaratnya. Yaitu telapak tangannya ke bawah dan punggungnya ke atas. Begini. Ketika telah selesai, beliau pun memanggilku. Kenapa dipanggil? Karena khawatir. Ya, Jabir jadi suudzon sama beliau. Maka Rasulullah sabda, sesungguhnya engkau tadi mengucapkan salam dan aku sedang sholat. Makanya kemudian beliau menjawab dengan apa? Isyarat. Kata Jabir, dan Rasulullah waktu itu sholat di atas kendaraannya menghadap ke timur. Karena kan kalau di kota Madinah ya, ke arah mana? Utara, selatan ya, selatan. Kalau ke timur berarti bukan ke kiblat. Hari ini akhi kita ambil faidah. Bolehnya sholat sunnah di atas kendaraan. Nah ini termasuk sunnah yang banyak hilang Pak. Kita terkadang di kendaraan atau di pesawat cuma bengong. Iya. Yang lebih bagus antum sholat aja di kendaraan. Sholat sunnah. Adapun sholat fardu maka tidak boleh di kendaraan. Kecuali kalau memang nggak mungkin turun. Nggak mungkin antum naik pesawat, Pak mau sholat dulu bisa turun dah. Atau di kapal laut, nggak mungkin. Atau di kereta api cepat banget, susah. Kayak gini kalau memang tidak mungkin, berlaku padanya kaidah ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang apa? Ya, yang terlarang. Ya. Hadis ini kita ambil faidah, Pak. Bolehnya mengucapkan salam kepada orang sholat. Dan Rasulullah SAW pernah sedang sholat di Kuba. Kemudian para sahabat masuk dan mengucapkan salam. Maka Rasulullah kemudian berisyarat dengan tangannya. Iya. Hadisnya juga menunjukkan akhi tata cara menjawab salam di dalam sholat. Caranya yaitu dengan cukup
ya berisyarat dengan tangan. Ya, jangan dijawab waalaikumsalam, batal Pak. Hadisnya juga menunjukkan akal Islam disyariatkan kita menghilangkan dugaan-dugaan buruk. Karena ketika Nabi SAW berisyarat, Jabir nggak tahu. Ya. Maka kemudian dipanggilnya Jabir. Tadi aku sedang sholat. Dalam satu ayat yang lain, Jabir mengucapkan salam. Maka Rasulullah hanya diam saja, berisyarat. Kemudian Jabir mengatakan, ya mungkin kesalahanku, aku terlambat datangnya. Kemudian Jabir mengucapkan salam lagi, assalamualaikum. Gak dijawab lagi sama Rasulullah. Tambah sedih Jabir. Kenapa ini kok Rasulullah gak jawab lagi? Karena sebelumnya Rasulullah SAW kalau sedang sholat kemudian ada yang salam, jawab. Dalam ayat yang lain begitu Pak. Kemudian setelah itu Allah melarang Rasulullah SAW untuk dia berbicara di dalam sholat. Maka kemudian Rasulullah hanya menjawabnya dengan salam. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah pun menjelaskan kepada Jabir tentang alasannya. Ya. Bahwasanya di dalam sholat itu sedang sibuk dan tidak boleh berbicara di dalam sholat itu. Nah ini akhi, makanya kalau kita melakukan perbuatan yang bikin orang sedih atau heran dan dia nggak paham maksud kita, lebih baik kita jelaskan aja. Maaf akhi, tadi saya berbuat seperti itu, mungkin antum heran ya. Ya, karena begini. Supaya apa? Supaya menghilangkan suudzon. Ya. Atau menghilangkan perasaan yang enggak gitu. Hadis ini menunjukkan akhi bahwa sholat sunnah di atas kendaraan tidak disyaratkan harus menghadap ke kiblat. Karena Nabi sebutkan dalam hadis Jabir ini, ya sholat di atas kendaraan menghadap kemana? Ke timur. Berarti itu menunjukkan tidak disyaratkan. Ya. Dalam satu riwayat yang lain dari hadis Anas, bahwa Rasulullah SAW sholat di atas kendaraan haitsu kana wajhuh. Ngikutin kemana aja kendaraan itu. Ya, ini termasuk kemudahan ya akhi yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Ya. Bab naskhil kalam fis shalah. Bab dihapusnya berbicara dalam sholat. Artinya tadinya Pak, para sahabat itu sholat sambil ngobrol. Tadinya boleh. Lalu kemudian Allah turunkan firman-Nya wa qumu lillahi qanitin. Maka semenjak itu kemudian dilarang untuk apa? Berbicara di dalam sholat. Iya. An Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu qala Baina ana usalli ma'a Rasulillah SAW idh atasa rajulun minal qaum faqultu yarhamukallah. Dari Muawiyah bin Al-Hakam. Ini beliau seorang sahabat yang barusan masuk Islam saat kejadian ini. Ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah. Dalam satu ayat begitu. Itu menunjukkan ya kalau kita sedang bersolat kemudian bersin, kita yang bersin boleh mengucapkan Alhamdulillah. Lalu aku menjawab yarhamukallah. Dia kira menjawabnya juga boleh dalam solat karena tidak tahu dia. Maklum dia kan baru masuk Islam. Ya, tapi dia sudah tahu bahwa kalau orang bersin itu disyariatkan menjawab dengan apa? Ya, yarhamukallah. Faramanil qaum bi absarihim. Maka orang-orang melotot kepadaku. Ya. Faqulta wathuq la ummiyah.
Aku berkata, celaka aku. Ya. Masya'nukum tanzuruna ilai. Ada apa kalian ngeliatin aku seperti itu? Ini sedang sholat nih Pak. Ya, sedang sholat. Jawab bersin, yarhamukallah. Para sahabat melotot ke dia semuanya. Kemudian ngomong lagi. Celaka aku. Kenapa kalian melihati aku seperti itu? Faja'alu yadribuna bi'aidihim ala afkhadihim. Maka para sahabat pun memukul paha mereka dengan tangan mereka. Ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka menyuruhku diam, maka aku pun kemudian diam. Falamma shalla Rasulullah SAW fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablah wala ba'dah ahsan ta'liman minhu fa wallahi ma kaharani wala darabani wala syatamani. Setelah selesai salat Rasulullah SAW demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, belum pernah aku melihat seorang guru setelah beliau ataupun setelahnya yang paling bagus tata cara mengajarnya dari beliau. Demi Allah, beliau tidak menghardiku, tidak memukulku, tidak mencaciku. Ya. Semaka beliau bersabda, "Inna hadhihi shalah la yusluhu fiha syai'un min kalamin nas." Sesungguhnya salat ini tidak layak untuk dimasuki oleh pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Tapi salat itu hanya untuk tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau seperti itu ya yang Rasulullah sabdakan. Kata-kata au kama qala ini Pak disyariatkan diucapkan ketika kita ya menyampaikan meriwayat secara makna. Ya kira-kira begitulah gitu. Qultu ya Rasulullah, ini hadithu ahdin bi jahiliyatin wa qad ja'a Allahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, aku baru saja masuk Islam, wahai Rasulullah. Dekat masaku dengan jahiliyah. Dan Allah telah membawaku kepada Islam ini. Allah telah mendatangkan kepadaku Islam. Dan di antara kami, ya Rasulullah, ada orang-orang yang suka datang ke dukun, ya Rasulullah. Qala fala ta'tihim. Kalau begitu kamu jangan datangi mereka. Itu datangi para dukun itu. Faqultu wa minna rijalun yatatayyarun. Di antara kami, ya Rasulullah, ada orang yang tatayur. Apa tatayur, Mas? Itu menganggap sial dengan suara burung atau benda tertentu gitu. Qala dzalika syai'un yajidunahu fi sudurihim fala yasuddannahum. Itu sesuatu yang mereka rasakan di hati-hati mereka. Jangan sampai perasaan itu menghalangi mereka. Artinya kalau misalnya kita mau pergi ya, tiba-tiba nabrak kucing. Kadang kan kita habis nabrak kucing, waduh jangan-jangan ini bahaya nih di jalan nih. Nah ini tatayur. Kalau kita pulang, syirik. Tapi kalau kita jalan terus, tawakal kepada Allah, maka itu bukan tatayur. Sebatas perasaan-perasaan yang enggak memang suka ada. Makanya kata Ibnu Mas'ud, wa ma minna illa. Setiap kita itu selalu ada perasaan kayak gitu. Walakinna Allah yuzhibuhu bitawakkul. Tapi Allah menghilangkannya dengan cara apa? Tawakal aja. Iya. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun. Lalu aku berkata lagi, wahai Rasulullah, di antara kami ada orang yang menggaris untuk ngeramal. Maka Rasulullah bersabda, kana nabiyyun minal anbiya yakhuttu faman wafaqa khattahu fadak.
Kata Rasulullah SAW, memang dahulu ada nabi yang membuat garis seperti itu. Maka siapa yang ya sesuai dengan garisnya maka ya begitu. Artinya mustahil. Adapun ada nabi dahulu menggaris, itu adalah khusus untuk nabi itu karena nabi itu diberikan oleh Allah wahyu, diberitahu. Adapun kita enggak dapat apa? Wahyu. Adapun kemudian kita meramal-ramal, ini haram dalam Islam, Pak. Syariat Nabi sebelum kita sudah dihapus oleh syariat apa? Islam, saudaraku seiman. Udah Isya ya? Hah? Udah masuk belum? Mana muadzin? Baik, hadis ini panjang ya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah. Naam. Bolehkah seorang imam memperpanjang i'tidal untuk memberikan kesempatan makmun yang mau kunut subuh? Iya. Sekarang si imam ini keyakinannya apa? Kalau si imam ini keyakinannya bahwa kunut subuh tidak disyariatkan, maka dia memanjangkan i'tidal, jangan ada niat untuk itu. Tapi niatnya semata-mata mau mengamalkan apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah berkorban dengan cara berhutang? Memang ada sebagian ulama menganjurkan demikian. Tapi dilihat kondisi, Pak. Kalau memang kita nggak bisa bayar utang, ngapain? Itu namanya nggak mampu. Tapi kalau memang kita kebetulan belum gajian, insya Allah nanti kalau udah gajian saya ganti, nggak masalah, bagus. Asal ya ngutang supaya kita tidak terluput dari apa? Tidak terluput dari keutamaan yang besar, yang agung. Itu ibadah berkurban, masya Allah. Saya berusaha rajin untuk sholat subuh berjamaah. Tapi ketika gak sholat subuh berjamaah sekali kok jiwa saya selalu gak tenang ya. Ya, gak tenang itu menunjukkan itu dosa, Mas. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-birru matma'annat ilahin nafs watma'anna ilahil qalb. Wal ithmu mahaka fis sadr. Ya, watarad mahaka fil qalb wataraddada fis sadr. Wa in aftakan nas wa aftauk. Kebaikan itu adalah yang membuat hatimu tenang dan tentram. Sedangkan dosa itu tandanya kata Rasulullah yang membuat hatimu tidak tenang dan gelisah. Tapi ada orang, Mbak, ya nanya ke saya, Ustadz, saya ketika sholat kenapa malah gelisah ya Ustadz? Saya baca Quran, zikir kok hati saya malah gelisah. Kita katakan itu dari setan. Yang tujuannya untuk menjauhkan kita dari apa? Kebaikan. Ya. Dalam sholat kerap sekali terlintas banyak hal. Mulai dari masalah dunia sampai keinginan berbuat baik. Apakah sholat bisa menjadi gugur, Ustadz? Antum yang suka ngikutin kajian habis subuh Sahih Bukhari, kemarin kita sudah lewat bab dalam Sahih Bukhari, bab at-tafakkur fi sholah, bab mikir dalam sholat. Dan dari disebutkan riwayat bahwa Umar pernah karena mikirin sedang ngatur pasukan sampai sholatnya lupa baca Al-Fatihah, Pak. Ya, di rakaat kedua sampai beliau sholat baca Al-Fatihahnya 2 kali. Iya. Demikian pula beberapa riwayat dari Rasulullah SAW, beliau pernah sholat kepikiran. Setelah selesai sholat, beliau langsung masuk dengan cepatnya. Para sahabat merasa heran. Biasanya Rasul zikir dulu, ini enggak. Lalu Rasulullah keluar dan berkata, tadi aku ketika sedang sholat, aku kepikiran ada
sebatang emas yang belum sempat aku bagikan, kata Rasulullah. Kepikiran itu. Berarti itu menunjukkan bahwa itu tidak sampai membatalkan apa? Sholat, kecuali kalau sampai meninggalkan apa? Rukun. Iya. Nah, Umar bin Khattab ketika beliau lupa, sampai lupa baca. Ketika diingatkan, beliau ulangi lagi sholatnya. Dan itu kejadian di sholat maghrib, Pak. Iya. Tapi kalau ternyata banyak pikiran tapi tetap ya rukun-rukunnya terpenuhi, ya kewajibannya terpenuhi, maka sah. Tapi itu ya berpengaruh kepada besar kecilnya pahala tentunya, Pak ya. Untuk sholat jamak di waktu ingin sholat yang kedua, apakah iqomah dulu? Sebaiknya begitu. Karena demikian disebutkan dalam riwayat. Bahwa Nabi SAW menyuruh adzan, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, qomat, ya, adzan, qomat, sholat, qomat lagi, sholat. Ya. Mohon disebutkan urutan-urutan kitab atau buku apa saja yang perlu dipelajari. Tentunya Pak, yang terpenting adalah mendahulukan ilmu yang paling penting dulu. Dalam menuntut ilmu, hendaklah dahulukan ilmu yang paling urgen. Yaitu ilmu tentang akidah, ilmu tentang keimanan. Terutama ilmu tauhid. Ilmu apa? Tauhid. Antum bisa mulai dari kitab Al-Usulul Thalathah. Syarahnya Syekh Utsaimin misalnya. Setelah itu selesai, antum bisa masuk ke buku ya Al-Qawaid Al-Arba. Ya. Dan Kasyfus Syubuhat. Setelah itu antum bisa naik lagi ke kitab Al-Qawaid As-Sittah. Ya. Kemudian kitab Tauhid. Nah itu ya, kalau antum belajar hadis ya dari Mukhtasar dulu. Dari Arba'in Nawawiyah. Arba'in Nawawiyah selesai, naik kepada kitab yang lebih besar lagi, misalnya Riyadhus Shalihin atau Umdatul Ahkam. Setelah Umdatul Ahkam selesai, Bulughul Maram. Bulughul Maram selesai, Riyadhus Shalihin. Iya. Nah, seperti itu. Kalau antum belajar fikih, ya dari Mukhtasar dulu. Jangan langsung buku-buku tebal, puyeng antum. Yang penting itu dari dasar-dasarnya dulu, Pak. Karena kitab Mukhtasar, kitab yang ringkasan itu isinya kunci semua. Ya, pentingnya kita belajar kitab yang ringkas-ringkas itu, para ulama meringkas itu karena disitulah kunci-kuncinya semuanya, Pak. Maka ringkasan-ringkasan ini harus kita kuasai dulu. Karena intinya karena kita seakan mau masuk ke sebuah rumah gitu loh, Pak. Tapi kita nggak punya kuncinya. Nah, kitab Mukhtasar ini sebuah kunci untuk kita masuk ke yang lebih luas lagi. Ya. Tentang wajibnya membaca Al-Fatihah untuk makmum ketika sholat jahar, namun ketika sang makmum masbuk dan tidak sempat membaca Al-Fatihah, tapi mendapat kerukunya imam, apakah dihitung satu rakaat? Pendapat jumhur ulama, dan itulah pendapat yang paling kuat, bahwa kalau kita dapat rukunya imam, maka dapat satu rakaat. Berdasarkan hadis Abu Bakrah, bahwasanya Abu Bakrah ya masuk ke masjid dalam keadaan Rasulullah sedang ruku. Maka beliau pun ruku, lalu berjalan sambil ruku masuk ke dalam saf. Ruku, berjalan sambil ruku masuk ke dalam saf. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang melakukan perbuatan tadi? Aku, hai Rasulullah, kata Abu Bakar. Zadakallahu hirsan fala ta'ud.
Semoga Allah menambah kamu semangat, jangan kamu ulangi itu. Jadi ikhtilaf para ulama makna jangan kamu ulangi ini kemana? Apakah karena kan dalam riwayat tersebut Abu Bakar lari Pak. Ketika melihat Rasulullah ruku, Abu Bakar langsung tergesa-gesa. Kemudian ruku sebelum masuk saf, lalu jalan. Nah, Rasulullah mengatakan jangan kamu ulangi yang mana ini? Larinya atau ruku sebelum masuk saf. Sebagian ulama mengatakan dua-duanya. Sebagian ulama mengatakan bukan. Yang dilarang itu larinya. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah melarang tergesa-gesa dalam perjalanan menuju sholat. Dan wajib tenang. Iya. Justru kata mereka masuk ruku sebelum masuk saf kemudian jalan itu termasuk sunnah. Berdasarkan perbuatan hadis Abdullah bin Zubair, bahwa beliau pernah ruku sebelum masuk saf langsung berjalan. Lalu beliau mengatakan ini sunnah. Ini pendapat Syekh Albani dan murid-muridnya ya. Nah ini Pak. Cuma kalau antum lebih hati-hati, kalau di masyarakat aneh nanti Pak. Ini orang ruku duluan sebelum berjalan kucuk. Iya. Khawatir fitnah ya jangan. Itu memang ikhtilaf di kalangan para ulama. Namun di situ Nabi tidak menyuruh Abu Bakar untuk menambah 1 rakaat. Itu menunjukkan dia dapat 1 rakaat. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud pernah ya berjalan masuk masjid, berjalan. Ketika sampai pertengahan masjid, apa yang terjadi? Imamnya ruku. Maka Ibnu Mas'ud langsung ruku dan berjalan sambil ruku. Bersama temannya itu. Setelah selesai sholat, salam, temannya nambah, ditarik Ibnu Mas'ud. Ijlis faqad adrakta, kamu sudah dapat. Iya. Sholat sunnah 2 rakaat hanya selesai 2 menit Ustaz. Itu termasuk tumakninah enggak sih? 2 menit ya. Mana belum pernah ini ya. Enggak pernah ngelihat waktu ya kalau sholat 2 menit kayak gimana. Ya nantilah dia dijajal dulu untuk melihat. Iya. Karena batasannya masalahnya 2 menit ini. Ya, disebut tidak tumakninah itu kalau dia tidak menyempurnakan rukun gerakan. Harusnya kan Allahu Akbar, ruku dengan sempurna. Subhana rabbiyal azim wa sekali baru sami Allahu liman hamidah. Nah, kalau ada sebagian orang kan enggak sampai sempurna, Pak. Belum sempurna udah sami Allahu liman hamidah. Ini yang tidak tumakninah. Dan salatnya tidak sah. Ya. Membunuh katak kan dilarang. Apakah menjadikan katak sebagai umpan pancing ikan gabus? Ikan gabusnya dijual buat nafkahin keluarga, Ustadz. Ada nggak yang lain? Umpan gabus cuman katak atau ada umpan yang lain? Hah? Kalau masih ada umpan yang lain, mendingan yang lain lah. Karena ketika antum jadikan umpan, antum menjadi sebab dia dibunuh. Sedangkan hukum sabab sama dengan mubashir. Ya, orang yang melakukannya. Ya, ini ternyata, maka di sini ada syubhat. Yang lebih baik kita jauhi apa? Syubhat. Kalau jawab salam dengan cara kita keraskan bacaan boleh nggak Ustaz? Iya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita katakan Rasulullah SAW tidak begitu. Rasulullah SAW isyarat dengan tangan. Iya.
Mana yang lebih baik antara menghafal hadis di kajian ini atau Bulughul Maram, Ustaz? Karena kan saat ini anak tengah menghafal Bulughul Maram dan belum mampu menggabungkan keduanya. Kalau Bulughul Maram, Pak, campur antara yang sahih dengan yang dhaif. Sedangkan yang ada dalam buku ini semuanya sahih, sudah terjamin. Kalau antum bisa menghafalkan yang sahih-sahih semua dulu, lebih bagus. Iya. Tapi kalau memang antum sedang Bulughul Maram dulu, silahkan, nggak apa-apa. Asal syaratnya antum juga harus tahu mana yang sahih, mana yang dhaif. Karena Bulughul Maram itu campur. Karena tujuan Ibnu Hajar menulis kitab Bulughul Maram adalah mengumpulkan semua hadis yang dijadikan hujah dalam fikih tanpa melihat statusnya sahih atau dhaif. Ya. Itu tujuan beliau menulis kitab Bulughul Maram. Bulan-bulan yang lalu di masjid ini, khususnya di saf depan, pernah tersedia sutrah dari kayu, tapi sekarang sudah tidak tersedia lagi. Nggak tahu itu kemana. Iya. Mungkin karena bikin repot kali. Anak udah bilang ya, daripada pakai sutrah akhirnya bikin berantakan gitu, mendingan pakai ini buat mushaf gitu di sini nih. Nah kayak gini nih, berjejer gitu, kan bisa jadikan sutrah juga. Iya. Allahu a'lam. Karena mungkin pihak masjid ya ngambilin karena selalu berantakan, Pak. Jadi nggak bagus pemandangannya. Mungkin bisa tanyakan kepada panitia masjid sini. Demikian, wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.